Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara pengisian PPS di Situkar update 1.3 ini ya. Di video saya sebelumnya itu adalah video tutorial bagaimana cara update patches atau installnya Situkar 1.3 modul PPS. Nah, di situ ada apa namanya dari teman-teman salah satunya ada yang menanyakan minta untuk dibuatin bagaimana cara pengisian PPS. Langsung saya di video kali ini saya ingin membuatkan tutorialnya atau cara pengisiannya di Sidukar. Teman-teman sebelumnya seperti ini tampilannya Sidukar setelah dilakukan update ya, update versi patch 1.3. Jika teman-teman ingin mendownload patch atau update 1.3, tinggal klik more di sini, nanti akan diarahkan ke bagian update listnya Sidokar. Di sini Sidokar update 1.3 ini ada di bulan Agustus 2023. Di sini tinggal download patches-nya, kemudian nanti tinggal copy dan apa namanya install di apa patch-nya yang ada di sini. Tutorialnya ada di video saya yang sebelumnya. Langsung saja saya ingin menunjukkan bagaimana setelah diupdate apa namanya modul PPS ini. Di sini akan di menu kegiatan ini akan tambah namanya menu namanya hasil survei dan verifikasi. Untuk pengisiannya PPS itu ada di hasil survei. Klik aja hasil survei seperti ini gambarannya. Nah, perlu dipastikan jika teman-teman ngeklik hasil survei tapi ini masih kosong, berarti harus nunggu terlebih dahulu karena ini yang isi adalah dari surveyor cars-nya, dari temuan-temuan atau hasil yang perlu diklarifikasi lebih lanjut. Ini teman-teman nggak perlu mengisi atau menambahkan lagi karena ini baris ini itu adalah yang mengisi atau yang membuat itu dari cars. Nah, jika sudah muncul seperti ini, contohnya satu garis ini, teman-teman masuk ke kolom PPS ini. Kalau kolom PPS ini ada hyperlink yang gambarnya lampu ini, tinggal klik aja. Nah, ini akan agak mengarah ke ini PPS survei namanya ya. PPS survei ini yang mengisi siapa, yang membuat kerangkanya lah istilahnya apa namanya template-nya yang membuat dari surveyor cars. Nanti teman-teman Pokja masing-masing Pokja tinggal klik salah satu Pogjanya ini, kemudian tinggal melihat kode EP ini, kemudian mana-mana aja sih yang perlu ditindaklanjuti atau sebagai temuan oleh cars yang perlu kita jawab atau kita berikan apa namanya rencana tidak lanjut. Untuk apa namanya kode EP, kemudian nilai, kemudian fakta analisis ini itu diisi oleh surveyor cars-nya. Kemudian kita hanya mengisi ini apa namanya eh, rekomendasi ke belakang ya, mulai rekomendasi, kemudian tidak lanjut, kemudian metode perbaikan, indikator pencapaian, sampai belakang bukti atau dokumen yang diupload. Nah, caranya bagaimana untuk mengisi ini? Jika belum terisi dari surveyor atau kerangkanya itu yang terisi adalah kode EP, nilai nilai ini, kemudian analisis dan ke belakangnya ini belum diisi karena yang isi adalah teman-teman Pokja di rumah sakit. Klik aja salah satu EP, kemudian klik edit di sini ya perlu apa namanya menuliskan beberapa jawaban mulai dari kolom rekomendasi ke bawah ini oleh kelompok atau bagian Pokja. Kemudian setelah diisi jangan lupa klik submit supaya dokumen ini apa jawaban ini tersimpan. Nah,
Setelah itu, jangan lupa juga jika ingin memberikan lampiran atau upload dokumennya, nanti di elemen penilaian keberapa, nanti di belakang sini ada tombol HP link untuk mengupload dokumen. Saya contohnya kan, klik aja ini tadi akan mengarah ke dokumen bukti di elemen penilaian keberapa gitu. Nanti untuk uploadnya sangat mudah. Di sini ada tombol tambah, kemudian keterangannya atau nama formulirnya apa. Nanti diketikkan di kolom bukti di ini. Kemudian untuk mencari dokumennya, klik ada job file ini, kemudian nanti dokumennya di-upload, kemudian klik submit. Maka nanti akan masuk di ini baris di bawah ini seperti ini gambarannya teman-teman. Di sini nanti misalkan kok uploadan saya ini salah mau saya ganti ya tinggal diklik aja nanti tombol hapusnya akan nyala jika yang upload dokumen ini dari akun uh, teman-teman dari akun yang menghapus dari akun yang mengupload maksudnya seperti itu. Jadi saya ini bukan yang mengupload. Jadi saya misalkan saya contohkan ingin menghapus, klik ini tombol hapusnya akan disable karena bukan saya yang mengupload. Jadi yang bisa menghapus dokumen yang diupload adalah user yang mengupload sendiri. Jika ada dokumen lagi, nanti selanjutnya yang mau diupload sama caranya. Ini ada tombol terus lagi, nanti ditambahkan. Jika semuanya sudah terisi, contohnya ini sudah terisi semuanya, mulai dari rekomendasi, kemudian dokumen, sampai ini bukti-buktinya sudah diupload, semua Pokja, maka nanti bagian dari penanggung jawab ini apa namanya eh, akreditasi lah di rumah sakit itu nanti akan mengemail ke bagian kas untuk memberitahu bahwa pengisian PPS atau ini formulir PPS ini sudah dilakukan oleh rumah sakit. Nanti bagi apa namanya bagian dari surveyor akan melihat ulang apa yang diketikkan di sini, apa yang dijawab oleh rumah sakit dan bukti-bukti uploadan akan dilihat ulang. Untuk pengisiannya, caranya sangat mudah seperti tadi yang setelah saya praktekkan ya teman-teman. Bila ada pertanyaan nanti bisa di chat di kolom komentar di video saya ini. Cukup sekian video tutorial cara pengisian PPS ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like, view, dan subscribe channel saya. Salam sehat.